pagi, senang menyapa anak-anak pada pagi hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Terkepung tapi tak menjadi takut. Alkisah, pada suatu kali, sekelompok orang dari tanah Aram datang kepada Yosafat, Raja Yehuda yang keempat, untuk menyampaikan pesan yang sangat menakutkan. Kerajaan Yehuda akan segera diserang. Dan penyerangnya tidak main-main. Penyerangnya terdiri dari 3 suku bangsa, Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim. Mereka menyerang dari seberang Laut Asin, dari Edom, dan berkumpul di Haseson Tamar, yaitu di En-Gedi. Suatu pasukan yang amat besar. Bahkan sekalipun dengan segala kekuatan Yehuda dikerahkan untuk melawannya, kemungkinan untuk menang nyaris nol. Kehancuran total bagi Yehuda sudah di depan mata. Tentu saja Yosafat menjadi takut. Namun apa yang dilakukan Yosafat? Di tengah ketakutan yang dialaminya, ia mengambil keputusan untuk mencari pertolongan Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda agar mereka berpuasa. Yosafat berdiri dan berdoa, berseru di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh Yehuda. Demikian katanya, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang kepada kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu." Betapa sesaknya hati Yosafat saat ia berdoa. Sungguh besar musuh yang menghimpitnya dan seluruh Yehuda, sampai-sampai ia tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun mari kita perhatikan dengan baik. Selanjutnya Yosafat berkata, "Mata kami tertuju hanya kepadamu." Yosafat mewakili seluruh Yehuda menunjukkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Roh Tuhan menghinggapi Yahasiel bin Zakaria, seorang Lewi dari Bani Asaf, di tengah-tengah jemaah. Ia mengatakan, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu." Dalam ucapan syukur, Raja Yosafat tersungkur dengan mukanya ke tanah. Demikian pula seluruh Yehuda, diiringi pujian suku Lewi dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya, Yosafat melepas pasukan Yehuda dengan pidato singkat. "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Di hadapan pasukan itu Yosafat menempatkan orang-orang yang menaikkan pujian bagi Tuhan. Demikian pujian mereka. "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa, Yosafat dan Yehuda menaikkan pujian, ucapan syukur pengagungan kepada Tuhan. Ketika pasukan Yehuda mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, orang-orang Moab dan Amon malah membinasakan penduduk Seir, dan kemudian mereka saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Ketika tentara Yehuda sampai, musuh yang besar itu semua telah menjadi mati berhantaran di tanah. Dari panglima sampai kepada kroco tidak ada satupun yang hidup. Yosafat dan tentara Yehuda tinggal menjarahi barang-barang mereka, mengambil ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga lainnya. Begitu banyaknya sehingga mereka membutuhkan 3 hari untuk membawa semuanya. Setelah itu, pada hari keempat, Yosafat dan seluruh Yehuda berkumpul memuji Tuhan di tempat yang kemudian mereka namakan Lembah Pujian karena peristiwa tersebut. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, dan kerajaan Yosafat pun aman karena Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Nah anak-anak, cerita yang luar biasa bukan? Cerita ini bisa kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai dengan 30. Anak-anak, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi musuh-musuh besar yang mengerikan dan menakutkan. Musuh-musuh itu bisa saja masalah di dalam studi kalian, bisa juga masalah keluarga, ataupun mungkin sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Dan seringkali masalah itu sedemikian besar sehingga kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu menghadapinya. Percayalah, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 5 ayat 13b. Ya Tuhan yang sama yang menyertai Yosafat, ya juga Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua. Seperti juga Yosafat, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jalani kehidupan kita dengan percaya, dan tetaplah mengucap syukur. Ingatlah janji Tuhan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. To the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.